Atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada para audiens. Perkenalkan kami dari kelompok 7 Subpraktikum Beton yang beranggotakan saya, Aden Bilangansi Putra Firdaus dengan NIM 200522529624. Kemudian Saudari Cerdianisa. Saya Cerdianisa dengan NIM 2005225292626. Kemudian saya Ellen Berlian Pitaloka dengan NIM 2005222929602. Selanjutnya saya dengan Muhammad Ardhani Wahyu Riyadianto dengan NIM 2005222529620. Kemudian saya Muhammad Alvin Hakim 2005-225-296-22. Kami dari kelompok 7 Subpraktikum Beton akan mempresentasikan hasil kerja kami terkait tugas kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium. Terdapat 4 poin penugasan yang telah dibagi kepada seluruh anggota melalui diskusi via Meet dan WhatsApp untuk menyelesaikan persoalan tersebut selama 1 minggu 3 hari. Kemudian, kami persilakan Saudara Dani untuk mempresentasikan penyelesaian poin pertama. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang risiko kecelakaan pada praktikum beton. Next slide. Potensi bahaya risiko kecelakaan kerja pada setiap proses praktikum, baik melalui bahan, peralatan, atau mesin, dan tempat praktikum yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk, selalu memiliki potensi bahaya tertentu. Apabila tidak mendapat perhatian khusus, akan menimbulkan kecelakaan. Potensi bahaya kecelakaan kerja dapat berasal dari berbagai aktivitas atau kegiatan dalam pelaksanaan praktikum maupun di luar praktikum. Next slide. Yang pertama, pencampuran beton. Membasahi alat yang digunakan untuk membuat beton. Risiko kecelakaan kerja yang terjadi yaitu tangan tergores pada saat membasahi alat pengaduk beton. Yang kedua, mengaduk semen dan agregat halus dalam penampang kering sampai merata. Risiko kecelakaan kerja yang terjadi yaitu terjadi luka gores pada saat pencampuran beton. Yang kedua, terjadi sesak nafas pada saat mengaduk campuran semen dan agregat halus. Kemudian yang ketiga, memasukkan agregat kasar. Risiko terjadi kecelakaan kerja yaitu terjadinya luka gores pada saat memasukkan bahan pada mesin pengaduk saat pengoperasian mesin pengaduk. Kemudian menuangkan adukan beton ke dalam penampang. Risiko kecelakaan kerja yang terjadi yaitu tangan tergores pada saat menuangkan adukan beton. Kedua kaki terjadi luka memar akibat tertimpa adukan campuran beton. Next slide. Yang ketiga yaitu pengujian selam runtuh. Membasahi alat yang digunakan untuk pengujian selam runtuh. Risiko kecelakaan kerja yang terjadi yaitu terjadi luka gores pada saat membasahi alat pengujian. Yang kedua, tangan terjadi iritasi kulit pada saat membasahi alat. Yang ketiga, terjatuh atau terpeleset pada saat membasahi alat. Yang kemudian memasukkan campuran beton ke dalam kerucut Abrams. Risiko kecelakaan kerja yang terjadi yaitu tangan tergores, terjadi iritasi kulit, dan iritasi mata. Kemudian yang ketiga, mengangkat kerucut Abrams. Risiko kecelakaan kerja yang terjadi yaitu tangan tergores pada saat mengangkat alat kerucut Abrams. Yang kedua, tangan terjadi iritasi kulit. Yang ketiga, mengukur ketinggian. Risiko kecelakaan kerja yang terjadi yaitu tangan terjadi iritasi kulit maupun tergores pada saat mengukur ketinggian. Next slide. Pencetakan beton. Yang pertama, merangkai cetakan silinder dan mengencangkan pengait dan baut. Risiko kecelakaan kerja yang terjadi yaitu tangan tergores pada saat merangkai silinder dan mengencangkan pengait dan baut. Yang kedua, mengolesi bahan dalam cetakan. Risiko kecelakaan yang terjadi yaitu
Tangan tergores pada saat mengolesi cetakan. Tangan mengalami iritasi kulit pada saat mengolesi bagian dalam cetakan. Kemudian memasukkan campuran beton ke dalam cetakan. Risiko kecelakaan kerja yang terjadi yaitu tangan tergores pada saat memasukkan beton ke dalam cetakan. Yang kedua, tangan mengalami iritasi kulit yang disebabkan oleh campuran beton. Kemudian mengetuk bagian sisi cetakan dengan palu karet. Risiko kecelakaan kerja yang terjadi yaitu tangan tergores dan terjadi luka memar pada tangan pada saat mengetuk-ketuk sisi cetakan. Selanjutnya, meredam spesimen dalam air selama 2 hari. Risiko kecelakaan kerja yaitu pada saat mengangkat dan memindahkan spesimen ke dalam redaman, tangan tergores dan terjadi iritasi kulit. Kemudian yang terakhir, mengangkat dan mengeringkan spesimen. Risiko kecelakaan kerja yang terjadi yaitu tangan tergores pada saat mengangkat dan memar retak pada tulang kaki apabila tertimpa spesimen. Next slide. Uji kuat tekan beton. Risiko kecelakaan pada saat mengukur dimensi beton yaitu tangan tergores pada saat mengukur dimensi beton. Yang kedua, meletakkan alat pada menguji kuat tekan beton. Risiko kecelakaan kerja yang terjadi yaitu tangan tergores pada saat mengangkat dan meletakkan spesimen pada alat uji kuat tekan beton. Untuk yang terakhir, mengoperasikan alat uji kuat tekan beton. Risiko kecelakaan kerjanya yang terjadi yaitu tubuh dapat tersengat listrik pada saat pengoperasian alat uji kuat tekan beton. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Saudara Dani. Selanjutnya, kami persilahkan Saudari Nisha untuk mempresentasikan penyelesaian poin kedua. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan langkah pencegahan risiko kecelakaan kerja pada laboratorium. Ada 5 proses praktikum dan setiap praktikumnya memiliki risiko. Next slide. Pada perancangan campuran beton tidak ditemukan risiko kecelakaan kerja, jadi tidak ada langkah pencegahan yang dapat dilakukan dalam proses tersebut. Next. Yang kedua, pada proses pencampuran beton. Pada proses membasahi alat dan mengaduk semen dan agregat halus, terdapat risiko tangan tergores atau terluka, sesak nafas akibat agregat halus dan iritasi mata. Langkah pencegahan risiko kecelakaan yang dapat dilakukan adalah memakai sarung tangan safety, memakai masker khusus, dan memakai kacamata pelindung. Selanjutnya, memasukkan campuran bahan ke dalam mesin pengaduk, memasukkan aduan beton pada penampang, memiliki risiko yaitu tangan tergores atau terluka oleh alat, kaki terluka tertimpa adukan beton. Langkah pencegahannya adalah dengan memakai sarung tangan safety, memakai sepatu safety khusus, dan mengidentifikasi jarak antara kaki dan penampang. Selanjutnya, pada proses pengujian film runtuh, membasahi alat untuk pengujian film, Karena Saudari Nisa mengalami gangguan, maka akan saya gantikan untuk pengujian serum runtuh, yaitu membasahi alat untuk pengujian serum runtuh, risiko kecelakaan tangan tergores atau terluka oleh alat, iritasi kulit, terjatuh atau terpeleset saat membasahi alat. Langkah pencegahan seperti memakai sarung tangan, memakai waterpark dan tidak bersentuhan langsung dengan material, memakai sepatu safety shoes anti selip. Next slide.
Kemudian ketika mengangkat kerucut Abrams dan mengukur ketinggian beton, terdapat risiko kecelakaan yaitu tangan tergores atau terluka oleh alat dan iritasi kulit. Langkah pencegahan seperti memakai sarung tangan safety, memakai wallpack, dan tidak bersentuhan dengan material. Next slide. Kemudian pada saat merangkai cetakan silinder dan mengecahkan pengait dan mengolesi bagian, ada risiko kecelakaan seperti tangan tergores atau terluka oleh alat, kemudian iritasi kulit oleh pelumas. Langkah pencegahan seperti memakai sarung tangan safety berbahan tebal dan tahan terhadap cairan pelumas. Next slide. Kemudian memasukkan campuran beton pada cetakan, mengetuk bagian isi cetakan, terdapat risiko kecelakaan seperti tangan tergores atau terluka oleh alat, iritasi kulit oleh campuran beton. Dengan langkah pencegahan memakai sarung tangan tebal dan berhati-hati saat melakukan pekerjaan. Next slide. Kemudian saat merendam spesimen dalam air, mengangkat dan mengeringkan spesimen, resiko kecelakaan seperti tangan tergores atau terluka, memar retak pada tulang kaki. Dengan langkah pencegahan yaitu memakai sarung tangan safety dan berhati-hati melakukan pekerjaan, menggunakan sepatu safety berbahan khusus. Next slide. Kemudian mengukur dimensi beton, meletakkan berat pada alat uji, mempunyai risiko tangan tergores atau terluka oleh alat. Dengan langkah pencegahan memakai sarung tangan safety berbahan tebal dan berhati-hati saat pengoperasian alat. Next slide. Kemudian mengoperasionalkan alat uji, yaitu risiko kecelakaan tersengat listrik oleh alat uji. Dengan langkah pencegahan mengidentifikasi adanya kebutuhan listrik dan memakai sarung tangan safety yang tidak bisa mengandalkan listrik. Next slide. Itulah presentasi poin kedua. Selanjutnya presentasi poin ketiga akan disampaikan oleh Saudara Alvin Hakim. Interupsi untuk Saudara Muhammad Alvin Hakim. Mikrofonnya bisa diaktifkan. Maaf. Saya Alvin, saya akan menjelaskan mengenai langkah solutif apabila terjadi kecelakaan di laboratorium. Kecelakaan yang terjadi di laboratorium itu ada beberapa tahap yang sudah double sehingga sudah dijelaskan. Langsung saja ke poin selanjutnya untuk menjelaskan bagaimana langkah solutif apabila terjadi kecelakaan di laboratorium. Yang pertama ada kecelakaan tergores atau terluka. Solutifnya itu bisa membersihkan luka dari kotoran yang menempel pada area luka. Kemudian disterilkan dengan alkohol atau antibiotik agar tidak menjadi rumah kuman. Kemudian berikan obat merah atau betadin agar luka cepat mengering. Selanjutnya, bila dirasa luka rawan terkena kotoran, maka bisa dilakukan pembungkusan dengan menggunakan kain kasa steril. Namun apabila luka tidak rawan terkena kotoran, maka biarkan saja agar luka cepat mengering. Selanjutnya, jika luka dirasa cukup berat, luka besar, maka bisa dilakukan tindakan ke IGD agar dilakukan perawatan lebih lanjut. Next. Kecelakaan selanjutnya ada sesak nafas. Langkah solutifnya yang pertama yakni berbaring, memposisikan tubuh serileks mungkin agar melancarkan pertukaran udara yang ada dalam tubuh. Kemudian lakukan pernapasan teknik diafragma. Kemudian jika dirasa sesak nafas itu cukup parah, maka bisa dibantu dengan menggunakan regulator oksigen. Next slide. Kemudian ada kecelakaan iritasi mata. Yakni solusinya bersihkan mata dari kotoran yang menempel. Kemudian berikan obat tetes untuk mengurangi gejala nyeri.
dan apabila masih parah, konsultasikan ke dokter jika dirasa iritasi mata tak kunjung sembuh. Next slide. Kemudian selanjutnya ada luka memar. Solusi dari luka memar yakni pertama lakukan pembersihan pada area yang mengalami memar. Kemudian lakukan kompres pada area luka guna merangsang penyempitan darah dan memperlambat aliran darah pada memar. Kemudian berikan obat oles atau salep untuk mengurangi rasa nyeri serta mempercepat proses penyembuhan. Next slide. Kecelakaan terjatuh atau terpleset. Ini bisa solusinya pertama memposisikan tubuh korban senyaman mungkin atau bisa dijauhkan dari kerumunan. Kemudian periksa bagian tubuh korban apakah ada yang terluka. Selanjutnya melakukan peregangan pada korban agar bagian tubuh tidak kaku. Dan jika dirasa parah atau mengalami patah tulang, maka bisa langsung dibawa ke IGD untuk mengalami perawatan lebih lanjut. Next. Kecelakaan berikutnya yakni kemungkinan adanya sengatan dari alat pengujian strum. Yang pertama solusinya matikan sumber listrik, kemudian hindari korban dari kontak fisik langsung dengan arus listrik, atau bisa mendorong korban dari sengatan arus listrik menggunakan alat isolator seperti kayu, tongkat, atau apapun. Next slide. Selanjutnya iritasi kulit. Jika iritasi kulit, maka solusinya jauhkan korban dari bahan yang memicu terjadinya iritasi kulit. Kemudian bilas kulit yang terkena kontak langsung dengan bahan yang memicu terjadinya iritasi. Kemudian beri obat oles atau salep pada kulit yang mengalami iritasi guna mempercepat proses penyembuhan pada kulit. Next slide. Baik, pemaparan dari saya terkait mengenai proses solusi apabila terjadi kecelakaan di area laboratorium. Kemudian saya serahkan ke moderator. Terima kasih Saudara Alvin Hakim. Kemudian poin keempat akan dipresentasikan oleh Saudara Elin Brilian Pitaloka dan dibantu oleh saya. Ya, terima kasih. Baik, akan saya lanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang SOP laboratorium praktikum beton. Tata tertib umum laboratorium yang pertama berperilaku sopan dan santun tetap menjunjung tinggi etika instruksional, dan yang kedua mematuhi segala prosedur operasional peralatan maupun aktivitas selama praktikum, dan yang ketiga mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, serta membawa hand sanitizer, dan yang keempat menjaga kebersihan dan kenyamanan di dalam laboratorium. Yang kelima diharuskan memakai jas lab dan safety shoes saat memasuki laboratorium. Dan yang keenam tidak makan dan minum bahkan merokok di dalam laboratorium. Yang ketujuh dilarang menggunakan alat yang tidak sesuai dengan program praktikum atau kuliah yang diambil. Dan yang ke-8 membersihkan bahan yang memiliki material serbuk, tepung ataupun kristal dengan tisu jika tercecer. Dan yang ke-9 tidak diperkenankan menggunakan telepon seluler selama aktivitas praktikum. Dan yang ke-10 meninggalkan ruang laboratorium ketika aktivitas praktikum selesai dan peralatan praktikum harus dikembalikan ke tempat semula. Dan yang kedua, mekanisme pelaksanaan praktek di laboratorium. Yang pertama, dosen pembimbing praktikum mengkoordinasi perihal waktu, kebutuhan, serta fasilitas kegiatan praktikum dengan laboran dan asisten praktikum terkait. Dan yang kedua, laboran melakukan analisis dan membuat daftar alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum. Dan yang ketiga, asisten praktikum bersama laboran menyiapkan alat dan bahan untuk kegiatan praktikum. Dan yang keempat, mahasiswa yang melakukan kegiatan praktikum di bawah pengawasan oleh dosen pembimbing praktikum. Dan yang kelima, terdapat kewajiban untuk membuat laporan praktikum serta mengumpulkan sesuai jadwal yang diminta. Yang keenam, pembimbing praktikum memeriksa dan mengevaluasi laporan praktikum, laporan yang lengkap dan sesuai mendapatkan penilaian. Sedangkan yang tidak lengkap akan dikembalikan kepada mahasiswa yang bersangkutan.
Dan yang ketujuh, setelah praktikum selesai, mahasiswa harus membersihkan dan merapikan kembali seluruh peralatan bahan yang telah digunakan. Yang ketujuh, setelah praktikum selesai, mahasiswa harus membersihkan dan merapikan kembali seluruh peralatan bahan yang telah digunakan. Dan yang ke-8, laboran kemudian memeriksa alat, bahan, dan senter yang telah digunakan untuk praktikum. Mahasiswa harus mengganti peralatan dengan spesifikasi yang sama jika ditemukan peralatan yang rusak. Dan yang ke-10, pada pertemuan akhir diadakan responsi oleh dosen pembimbing praktikum bersama dengan asisten. Dan yang ke-11, tanggapan dinilai melalui pengelolaan praktikum dan atau sistem sesuai dengan kesepakatan. Dan yang ke-12, dosen pembimbing praktikum menentukan penilaian pada praktikum yang dihitung poin-poin yang mencangkup adalah hasil penilaian pretest, kinerja, laporan, dan responsi. Dan yang ketiga, tata cara peminjaman alat dan bahan serta pengembaliannya. Yang pertama, mahasiswa harus mengisi formulir peminjaman alat dan bahan praktikum harus sesuai dengan praktikum yang akan dilaksanakan. Yang kedua, asisten didampingi laboran menyiapkan alat dan bahan untuk kegiatan praktikum. Yang ketiga, sebelum perlengkapan dan barang-barang tersebut dipindah ke mahasiswa, asisten terlebih dahulu memeriksa peralatan yang rusak tidak dapat dipinjamkan ke mahasiswa. Yang keempat, mahasiswa dapat membawa peralatan dan bahan praktikum dari asisten. Dan yang kelima, mahasiswa membersihkan peralatan dan sisa bahan praktikum secara segera mengembalikan kepada asisten ketika kegiatan praktikum telah usai. Dan yang keenam, peralatan dan bahan yang tersisa diperiksa terlebih dahulu melalui asisten praktikum untuk memastikan kondisi sama dengan saat peralatan dilimpahkan pada mahasiswa. Jika keadaan alat rusak atau hilang, maka mahasiswa harus menggantinya. Dan yang ketujuh, alat dan bahan yang telah diperiksa melalui asisten disimpan ke lokasi aslinya oleh laboran. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sherlian Neisa. Selanjutnya adalah prosedur pelaksanaan pekerjaan. Perancangan campuran beton. 1. Menentukan kuat beton rencana yang ditargetkan. 2. Menentukan jenis semen agregat halus, agregat kasar. 3. Menghitung volume agregat kasar dan halus. 4. Menetapkan ukuran butiran agregat kasar maksimal. 5. Menentukan nilai kadar air bebas. 6. Menentukan faktor air semen dan kebutuhan semen. 7. Menentukan kebutuhan agregat halus dan kasar. 8. Menghitung seluruh material untuk beton. 9. Peraturan yang menyangkut perencanaan dapat dicek menggunakan rujukan SNI, BI, atau ACI. Next. Pembuatan spesimen beton di laboratorium. 1. Pencampuran beton menggunakan mesin mixer beton. Hal yang pertama dilakukan yaitu membasahi seluruh alat yang digunakan dengan air, terutama bagian dalam mesin pencampur, nampan, dan cetok sehingga air pencampuran beton tidak teresap pada alat. 2. Mengaduk seluruh semen dan agregat halus dalam ember hingga merata. 3. Memasukkan agregat kasar dan air pencampur ke dalam mesin pengaduk dan putar mesin selama 30 detik. Agregat halus dalam mesin disertai air secara kemudian aduk selama 3 menit dan atur kemencengan alat pengaduk lebih tegak agar material bercampur lebih maksimal. 5. Mematikan mesin selama 3 menit dan menyalakan kembali mesin selama 2 menit. 6. Terakhir, menuangkan adukan beton ke dalam nampan. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu pengujian selam. Yang pertama, membasahi kerucut Abrams, papan, dan tongkat pemadat dengan air. Memposisikan kerucut Abrams dengan diameter kecil menghadap atas, memijakan kaki pada kiri kanan kerucut agar kerucut pada posisi stabil. Masukkan campuran beton pada kerucut per sepertiga tinggi kerucut. Lakukan pemadatan sebanyak 25 kali tiap sepertiga bagian. Mengisi kerucut dengan campuran hingga penuh. Memangkas sisa volume beton pada bagian puncak. Mengangkat kerucut secara vertikal lurus dan mengukur penurunan di 3 titik yang berbeda, yaitu penurunan terendah, antara, dan tertinggi. Kemudian menghitung ketinggian rata-rata. Next slide. D. Pengujian kuat tekan.
Satu, mempersiapkan spesimen beton yang akan diuji, kemudian mengukur dimensi spesimen beton meliputi diameter dan tinggi silinder, menimbang dan mencatat berat spesimen tempat, meletakkan spesimen beton pada alat uji tekan beton, mengoperasikan alat uji tekan beton, mencatat pencapaian beban maksimum yang diperoleh oleh alat uji, menentukan kuat tekan beton pada usia 7 hari dengan melengkapi dan menganalisis data uji dalam tabel data, kemudian mengonversi mengonversi kuat tekan beton ke usia 28 hari. Baik, itulah presentasi terkait kelompok 7 yaitu subpraktikum beton. Kami dari kelompok 7 undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.